warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Nama saya Ren Asya. Nama saya Muhammad Faris. Akan membahas tentang pajak penghasilan final. Pengertian PPh final. Pajak penghasilan final adalah pajak yang dikenakan atas jenis penghasilan tertentu dengan tarif tetap, dan pajak yang telah dibayarkan tersebut tidak dapat dikreditkan dalam perhitungan pajak tahunan. Artinya, setelah pajak dipotong atau dibayarkan, kewajiban pajak atas pajak tersebut dilakukan selesai. Kedua, ada dasar hukum PPh final. Ini memiliki landasan hukum yang kuat dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, yang ketiga ada jenis pasar penghasilan PPh final. Yang pertama ada PPh final atas usaha makro atau UMKM, di mana merupakan salah satu bentuk pembayaran terhadap pelaku usaha kecil. Kemudian PPh final atas perseroan tanah dan atau bangunan. Penghasilan dari penjualan tanah atau bangunan dikenakan PPh final sebesar 10% hingga bruto nilai sewa. Ada PPh final atas dasar produksi, yaitu tidak dikenakan pada sektor kegiatan produksi yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan proyek pembangunan. Kemudian PPh final atas bunga deposito dan tabungan, di mana bunga deposito dan tabungan dikenakan PPh final sebesar 20% dan juga bruto bunga. Selanjutnya di PPh final atas dividend yang diterima wajib pajak orang pribadi dan rugi dikenakan pajak sebesar 10% dari jumlah bruto dividen. PPh final atas transaksi saham di bursa efek itu juga termasuk pajak final. Pajak ini biasa dikenakan dalam bentuk transaksi pajak dari nilai transaksi penjualan saham. Subjek PPh final. Subjek pajak final adalah orang pribadi atau badan yang menerima penghasilan tertentu yang dikenakan pajak penghasilan final sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Subjek PPh final meliputi: 1. Wajib pajak orang pribadi seperti pelaku UMKM. 2. Wajib pajak badan seperti perusahaan konstruksi. 3. Wajib pajak luar negeri dalam kondisi tertentu. Lalu objek PPh final. Objek pajak final adalah jenis penghasilan tertentu yang dikenakan pajak penghasilan final, yaitu pajak yang langsung dipotong atau dibayar saat penghasilan diterima dan tidak diperhitungkan lagi dalam SPT tahunan. Objek PPh final antara lain: 1. Penghasilan dari usaha UMKM. 2. Penghasilan dari sewa properti. 3. Penghasilan dari jasa konstruksi. 4. Penghasilan dari transaksi saham. 5. Penghasilan dari bunga, dividen, dan obligasi. Contoh perhitungan PPh final: 1. Pelaku usaha memiliki omset 50 juta per bulan. Tarif PPh final berdasarkan PP 23/2018 sama dengan 0,5%. Perhitungan PPh final dengan itu 0,5% dikali 50 juta sama dengan 250.000. Jadi usaha harus membayar 250.000 per bulan sebagai PPh final. Keunggulan dan tujuan PPh final. Keunggulan dan tujuan PPh final antara lain yaitu: 1. Menyederhanakan sistem perpajakan, terutama bagi pelaku usaha kecil. 2. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena perhitungan mudah dipahami. 3. Memberikan kepastian hukum karena tarif sudah ditentukan di awal. 4. Mengurangi beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun pemerintah. 5. Mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya sektor UMKM. Perbedaan PPh final dan non final. Perbedaan PPh final dan non final antara lain yaitu: 1. PPh final tidak dapat dikreditkan dalam SPT tahunan. 2. PPh final masih diperhitungkan dalam pajak tahunan. 3. PPh final menggunakan tarif tetap. 4. PPh non final menggunakan tarif progresif. Kesimpulan: pajak penghasilan final merupakan salah satu kebijakan perpajakan yang dirancang untuk menyederhanakan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Dengan tarif yang tetap dan mekanisme yang sederhana, PPh final memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menghitung dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Penerapan PPh final sangat relevan untuk sektor tertentu seperti UMKM, properti, dan konstruksi karena mampu meningkatkan efisiensi dan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai PPh final sangat penting bagi setiap wajib pajak agar dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.